sekalian, selamat pagi Bu Rizky, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membawakan topik yang sama dengan Mbak Ririn tadi, yaitu ruang hijau dan manfaatnya bagi kesehatan mental yang ada di bagian SDGs 11 nomor 4. Nah, di era modern sekarang ini kita kan selalu merasa kayak hidup tuh berjalan cepat gitu kan, ritmenya tuh kayak cepat gitu, kayak bangun tidur langsung ngerjain pekerjaan, baik pekerjaan rumah, pekerjaan kuliah, pekerjaan kantoran, terus belum lagi kita menghadapi kemacetan, main gadget sampai lupa waktu, sampai istirahat gadget tuh cuma di malam hari pas kita mau tidur gitu kan, dan itu kita lakukan berulang kali. Nah teman-teman, tanpa kita sadari kondisi seperti itu tuh bisa perlahan tuh menguras energi mental kita gitu. Akibatnya kita tuh jadi cepet stres, cemas, terus gampang lelah, gampang kehilangan fokus, terus juga bahkan sampai sakit gitu kan. Nah terus ada satu tempat yang bisa teman-teman kunjungi di tengah kesibukan kalian saat ini, yaitu ruang hijau. Ruang hijau apa sih yang dimaksud? Ruang hijau ini ruang yang areanya tuh banyak unsur alamnya, misalnya taman, terus kebun kecil-kecilan yang ada di rumah, pokoknya tuh unsur yang banyak rumputan, pepohonan, dan juga bunga-bunga cantik yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ruang hijau ini juga ternyata punya manfaat bagi manusia, terutama bagi mahasiswa kayak kita saat ini yang masalah hidupnya tuh banyak banget, mental kita tuh selalu teruji dari masalah tugas kuliah, beban ujian, terus masalah keluarga, masalah pribadi, masalah hubungan percintaan mungkin ya kan. Nah, dengan adanya ruang hijau ini, itu tuh bisa membuat otak kita tuh lebih tenang gitu, bisa merilekskan hati dan pikiran kita. Terus di sisi lain ternyata ruang hijau juga punya manfaat buat kelompok dewasa, terus anak-anak, bahkan juga lansia. Kalau untuk kelompok dewasa ini contohnya kayak orang-orang kantoran. Kalau misalnya untuk orang-orang kantoran kayak orang tua kita, mungkin sepupu kita, saudara kita, itu tuh ruang hijau tuh bisa bikin mereka menghilangkan tekanan akademik mereka gitu. Jadi mereka kalau berada di tempat itu tuh rasanya tuh kayak gak perlu memikirkan hal-hal yang ada di rumah tangganya atau hal-hal perkantorannya gitu. Kemudian juga buat anak-anak itu bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi yang tinggi, serta kemampuan sosial juga tinggi. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak ngerasain kayak waktu kecil tuh sering banget main masak-masakan pakai tanah, ya kan? Terus ketemu teman kecil di luar, tapi ketemunya cuma sekali, besoknya udah nggak ketemu lagi, udah nggak kenal lagi gitu kan. Nah, terus untuk lansia ini juga bisa mengurangi rasa kesepian, karena lansia kan udah pasti tinggal anaknya, keluarganya, dan cucu-cucunya kan. Nah, bisa mengurangi kesepian. Lansia juga biasanya kan keluar ke tempat seperti itu kan di pagi hari maupun di sore hari, yang notabene-nya tuh kalau di jam-jam segitu tuh udaranya segar, jadi bisa merefreshkan tubuh buat lansia-lansia gitu kan. Nah, terus fun fact, ruang hijau ini juga bisa menurunkan kadar hormon stres kita seperti kortisol. Terus bisa membuat detak jantung kita lebih stabil lagi. Sayangnya ruang hijau ini di daerah-daerah kalian mungkin atau di kota-kota besar itu udah dibangun sama tempat wisata, bangunan lainnya, terus gedung-gedung tinggi, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman untuk merawat lingkungan, terus tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, di tempat umum, taman tempat umum juga. Mungkin juga bisa menanam tanaman tumbuh-tumbuhan kecil-kecilan gitu. Nah, sebagai penutup saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian bahwa ruang hijau itu bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kebutuhan. Karena kalau kita menjaga ruang hijau, itu sama aja kita sedang menjaga kualitas hidup diri kita di masa sekarang, di detik ini, maupun di masa depan, masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.